Kita mulai. Oke. Ya. Selamat datang Kak James Kam ya. Ya. Oke. Thank you, Drew. Sebelumnya mungkin kita belum kenalan. Nama gue Andrew. Mungkin Abang bisa memperkenalkan diri dulu. Gue tuh nama keluarganya Kam. Sebetulnya KAM. Karena kan gue Chinese Sunda. Oke. Nah, nama yang dikasih sama bokap gue itu adalah James. Karena dokter yang ngelahirin gue namanya James. Oke. Jadi nama gue lengkapnya adalah James Kam. Cuman bokap gue model-model, Drew. Dia ke catatan sipil atau apa ya yang biasa nulis nama di akte lahir. Kamnya minta ditulisnya pakai C-O-M-E. Keren banget sih nama lu jujur. Bikin bingung, soalnya bikin teman-teman gue kecewa. Lu zaman gue sekolah ya, SD itu kan suka ditempel ada 3 kelas. Yep. Setiap naik kelas itu kita akan diacak, teman jadi beda lagi tuh di sekolah. Nah setiap muncul nama James Kam, teman-teman gue yang cewek itu ngarepnya itu bule. Oke. Pas absensi James Kam gue yang berdiri sebelum mereka. Jadi gue tuh ngasih harapan palsu. Karena gue cewek, artinya bapak gue nggak usah model-model, udah aja KAM. James Kam kan. Parah. Untung dokter yang lahirin lu bagus namanya ya. Iya, James. bro. Untung nggak jelek namanya. Untung nggak jelek. Kalau jelek lo kan. bawa seumur hidup. Aduh, sumenep misalnya gitu. Dan untung James itu agak beres. Padahal waktu itu ekonomi keluarga gue nggak baik-baik aja. Untung milih nama dokternya bagus, James. Iya. Ya gue baru bersyukur sekali. Untung dapetnya bagus tuh. Harian lu sekarang sehari-hari lu ngapain bang? Gue tuh kerja di perusahaan keluarga. Oke. Jadi kita itu second generation. Kita ngomong kita karena ada gue, ada adik ipar, ada sepupu yang join di perusahaan keluarga ini. Tapi gue yang paling gede. Mereka usianya di bawah 30 tahun. Jadi overall aku ngoperasiin pabrik, karyawan 800 sampai 900 lah. Lupa angka pastinya berapa. Terus perusahaan itu kan beroperasi 24 jam sehari. Oke. Terus liburnya itu ada 2. Jadi untuk orang operation hari Jumat liburnya karena sholat Jumat, untuk orang office liburnya hari Minggu. Oke. Jadi overall sebetulnya ya kita kerja terus Senin sampai Minggu gitu ya. Suka ada WA, kan perusahaan keluarga. Karena kita di bidang manufaktur tekstil. Udah berapa lama by the way usahanya? Gua sih 12 tahun kerja sambil belajar. Dari belajar ya, kalau usaha sih kayaknya udah 20. Dari kapan? Secara PT gue lihat surat sih 1999. Berapa tuh? 24 tahun, 25 tahun ya. 25. Iya, 25 tahun. Itu, Nah, iya. Lu sekarang umur berapa? By the way? 43. Wow. 43 lu bang. Gue ganti profesi umur 30. Serius? Gak kelihatan sih lu jujur. Gue perawatan. Skincare lo kalau gue boleh tahu. Gitulah, rempah-rempah. Thank you loh. Oke. Istri 1 pasti ya? Istri satu. Anak udah ada berapa bang? Anak 3. Anak 3 ya? Nah, mulai nikah umur berapa? Mulai nikah, waktu nikah tuh kalau nggak salah aku umur 30-an, 2012. Yes, bener. Agak dulu target nikah umur berapa? Kalau gue tahu. Kagak. Ada nggak target? Kagak. Okay. Ada yang mau aja, gue bersyukur dulu tuh. Oke. Rada susah. Nah, selain gue kerja, ya gue pelayanan juga, ada komunitas juga, sekolah Alkitab lagi S2. Jadi rada sedikit padat gitu hariannya, Senin sampai Minggu. Nah, yang paling jadi prioritas yang apa gitu kan, yang mana? Menurut gue sih prioritas tetap jadi suami sama jadi bapak. Itu top priority. Biasanya gue mengatur jadwal yang lain setelah gue mengatur jadwal dengan keluarga. Ya nggak semua orang melakukan ini dan nggak gampang juga gitu memprioritaskan keluarga. Iya, pasti banyak konfliknya kan. Banyak. Kalau usaha lagi butuh lo di sana, Benar. sedangkan di satu sisi lo harus. Kebayang lu udah kawin belum? Belum bang. Wah, tapi lu bijaksana ya. Bener omongan lu. Amin. Bener. Pas satu sisi butuh
butuh prioritas, karena balance buat gue itu bukan 50-50. Jadi buat gue itu life balance itu bukan 50-50. Dimana ketika bebannya berat dalam peranan yang kita mainkan, ke arah sana lah kita harus lebih fokus untuk sementara waktu. Let's say lu punya problem di bisnis, keluarga lu lagi baik-baik aja. Gue sih akan lebih banyak bisnis, gue izin ke istri sama anak gue dulu. Bisnis lagi nggak baik nih, gue kayaknya perlu fokus untuk beberapa minggu atau beberapa bulan. Berdoa, tolong doain ya supaya semuanya cepet baik. Ketika keluarga yang nggak baik, gue akan fokus. Gue pernah punya pengalaman hubungan gue mana yang pertama nggak bagus, gue prioritas sama dia dulu. Waktu terbaik gue kasih bukan sama istri malah, sama anak gue dulu yang pertama. Nah di waktu yang bersamaan ketika gue punya hubungan sama istri gue nggak baik, yang namanya pernikahan selalu ada, prioritas gue sama dia dulu. Gue tinggalin kantor, gue pergi loh, retreat pernikahan. Karena gue pengen gue punya hubungan sama istri baik. Kayak begitulah kurang lebihnya. Itu prinsip balance yang gue pegang. Tapi pernah nggak bang, dua-duanya nggak beres? Sorry, dua-duanya nggak beres? Banyak yang nggak beres di waktu yang bersamaan? Wah, pernah. Pernah nggak? Pernah. And then apa yang lo lakuin? Wah, pertanyaan bagus. Ngamuk-ngamuk gue bro. Pusing lo? Bukan cuma pusing, banting barang, ngamuk, marah-marah, semua gue salahin. Semua gue salahin kecuali diri gue. Padahal gue marahnya sama diri gue yang nggak bisa mengendalikan situasi ini. Nah, ini tuh yang paling menyeramkan jadi manusia yang memiliki banyak peran adalah ketika semuanya tidak baik. At the same time gitu loh. Sebagai pengusaha, usaha lu lagi nggak baik. Sebagai suami, hubungan lu sama istri lagi nggak baik. Sebagai ayah, hubungan lu sama anak lagi nggak baik. Atau anak lu lagi bandel-bandel. Nah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin, semakin banyak peranan ketika semuanya tidak baik, itu sebetulnya yang create stress. Hidup lu tuh bener-bener di tengah situasi yang semuanya penting, semuanya mendesak, akhirnya krisis. Jadi dalam krisis, gila. Respon gua waktu itu adalah ngamuk. Waduh, itu korban anak sama istri. Jadi setiap respon yang buruk dalam tekanan itu pasti orang terdekat yang jadi korban. Anak sama istri gue yang terluka. Jadi respon buruk gue zaman dulu adalah banting barang, bentak. Kayak begitu tuh, ngomong sia-sia. Mengutuki diri, wah keluar semua. Kacau banget tuh. Kacau, pernah ada di fase itu. Terus gimana cara lu overcome itu? Gila, pertanyaan bagus. Jadi sepengalaman gue coba bikin ini jadi terstruktur ya. Gue tuh ketemu sama satu orang yang dengan senang hati untuk menjadi teman diskusi. Teman diskusi ini membantu gue untuk mengenali diri gue, mengenali motivasi gue lagi, dan mulai membuang hal yang tidak penting dalam kehidupan. Peranan-peranan yang sebetulnya itu cuman lahir dari luka gue. Bukan sesuatu yang esensi. Maksudnya lahir dari luka itu, gue pengen pembuktian diri, tahu nggak? Pengen diterima orang, pengen dipuji orang. Itu kan hal yang sebetulnya tidak perlu, tetapi menyita waktu. Karena ada yang kosong akibat dari luka masa lalu yang gue coba isi dengan banyak pekerjaan yang sebetulnya tidak esensi. Nah, dia ngajarin gue untuk kenal siapa gue. Kalau dalam bahasa Kristennya itu kita dipanggil untuk apa? Jadi dalam artian peranan gue tuh apa? Di mana gue mau excellent? Lalu mulai memangkas peranan-peranan yang nggak perlu. Dari situ, ketika kita sudah berhasil menyederhanakan kehidupan, baru kita bisa mulai berpikir bagaimana membuat hal yang sudah sederhana ini menjadi excellent di setiap areanya. Ya, step by stepnya seperti itu. Jadi gue punya mentor. Wajib tuh ya? Untuk gue pribadi, gue perlu. Cuman lu juga merekomendasikan buat semua orang harus punya mentor nggak? Gue, apapun bahasanya, lu harus accountable sama orang. Terbuka sama orang. Lemah lu apa? Lebih lu apa? Lu harus tahu. Lalu yang paling penting ketika accountable adalah lu siap ditegur. Lu harus bisa terbuka selebar mungkin, seluas mungkin, dengan pikiran yang terbuka juga, untuk orang bisa tegur. Lu kayaknya nggak bener kayak begitu. Cara berpikir lu keliru, sikap lu keliru. Orang ini jadi luka karena nggak merasa benar sendiri. Dan itu sangat butuh. Sebelum situasinya jadi terlalu buruk,
Yang lebih parah adalah mungkin terlihat tidak hancur, tapi menyedihkan adalah lu makin kaya, makin sukses, tapi nggak bisa diomongin orang. Waduh. Banyak Berat. cerita yang seperti itu. Biasanya tetap ada orang yang terluka ketika sikap lu tidak mau mendengar, tidak mau ditegur. Lu menjadi begitu percaya diri, dominan, tapi angkuh juga gitu loh. Jadi kayak Tuhan rasanya. Iya. Nanti korban biasanya anak, istri, pertemanan, hubungan gitu yang jelek-jelek nantinya. Jadi gue sangat menyarankan lu sebaiknya punya orang yang lu accountable, dia bisa tegur lu, dan lu nggak merasa gue yang paling hebat. Nah itu penting banget. Nah ini jujur menarik nih Bang. Ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain ke lu sih Bang. Mungkin temanya tentang krisis identitas ya, identity crisis. Karena gue ngelihat fenomenanya dari antara usia ya anak-anak muda lah, usia 20 sampai 30 tahun ini saat kita beranjak dewasa, bahkan dari SMA bahkan ya, bahkan kalau dari zaman sekarang yang gue tahu mungkin mulai dari SMP gitu loh, orang-orang bisa mulai merasakan identity crisis. Ya. Sejak dini banget. Nah, menurut lu Bang, kalau gue boleh tahu, krisis identitas menurut lu tuh apa sih? Gue mau tanya dulu balik. Gambarin ke gue dong, krisis identitas yang lu lihat tuh kayak gimana? Krisis identitas yang menurut gue ya, menurut gue itu kita sebagai manusia itu kita nggak tahu kita dilahirkan untuk apa, tujuan hidup kita apa. Jadi akhirnya kita mencari hal-hal yang sekiranya yang lu bilang tadi, ada yang kosong di dalam hati, dan kita supply dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan di dunia ini. Dan mungkin kalau misalkan sifatnya itu baik, ya baik gitu loh. Cuman banyak banget dunia ini menawarkan hal-hal yang buruk kan, untuk kita isi gitu loh dalam diri kita. Ya misalkan sesimpel banyak orang-orang yang narkobaan, orang-orang yang alkoholik, akhirnya nyari-nyari apa enggak. Kalau misalkan laki-laki mungkin main-main hati atau main-main perempuan lah dan sebagainya. Intinya nggak beres lah Bang. Dan gue pengen tahu perspektif lu dalam hal ini tuh apa sih? Krisis identitas tuh sebenarnya apa sih menurut lu? Kalau dari sudut pandang lu nanya seperti itu, kayaknya pencarian kenapa manusia hidup dan apa tujuannya itu dicari oleh semua orang, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, dan menggunakan metode apapun. Sayangnya menurut gue sains selalu tidak berhasil menjawab pertanyaan why. Sains itu ilmu pengetahuan, ya khususnya sains itu akan sangat baik menjawab pertanyaan apa, bagaimana, itu bisa. Tapi why itu selalu gagal. Sains bisa menjelaskan bagaimana proses mie dibuat, bagaimana proses mie instan itu bisa berubah menjadi lembut dan enak untuk dimakan, itu sains bisa menjelaskan. Tapi kenapa anak gue bikin mie instan untuk James, papahnya, sains tuh suka nggak bisa jawab. Nah, jadi pertanyaan why itu sulit dijawab sama sains. Nah, makanya ada sudut pandang lain yang saya ambil. Selalu saya ambilnya dari teologi. Jadi sudut pandang spiritual. Akhirnya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, saya tidak bilang sains tidak benar, tapi ada loh perspektif lain, ada metodologi lain untuk kita bisa tahu kenapa kita hidup di dunia. Dengan kita mengetahui dan mempercayai siapa yang menciptakan. Karena yang tahu kenapa mie ini dibuat untuk James, yang bikin mie ini anak gua. Jadi dia tanya anak gua, kan dia yang bikin mie. Nah, sekarang pertanyaan adalah siapa yang menciptakan kita, siapa yang kita percayai menciptakan kita. Ketika kita mempercayai bahwa kita adalah ciptaan dari sebuah ledakan besar, dari ketidakadaan menjadi ada, kita harus mencari ketidakadaan dan bertanya kepada ketiadaan, kenapa kita ada? Nah, itu tuh rada bingung. Capek bro, capek banget. Itu rada membingungkan. Gimana ya gue bertemu dengan ketiadaan untuk menjawab kenapa gue ada, gitu kan? From nothing jadi something to be nothing lagi, itu tuh rada sulit buat gue. Nah, jadi gue memilih untuk mempercayai bahwa ada yang menciptakan gue. Gitu ya. Dan yang menciptakan gue sudah mewahyukan dirinya, tidak lengkap tetapi cukup di dalam Alkitab. Tidak lengkap ya, Alkitab tuh tidak pernah lengkap menceritakan seluruhnya. Kalau enggak bukunya kayaknya tebal banget, jadi kayak manual book dunia gitu. Tapi dia cukup untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita. Lo kebayang nggak? Setebel itu ya jarang dibaca ya? Jarang dibaca. Saya mau Alkitab yang lengkap. Waduh, repot.
Nggak, Alkitab itu cukup, sufficient. Jadi cukup untuk kita mengetahui siapa pencipta kita dan kenapa dia menciptakan kita. Pertanyaan itu bisa kita temukan dalam Alkitab mulai dari karya penciptaan sampai nantinya akhirnya ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan Yerusalem baru datang di dunia ini. Itu tuh ada di sana dan seluruh perjalanannya. Nah, di sini kita akan menemukan kebermaktaan kehidupan kita di dalam Alkitab, jadi secara singkatnya. Jadi sudut pandang gue selalu untuk mengetahui kenapa kita hidup, kenapa dan apa tujuan kita hidup, harus tahu dari sudut pandang penciptanya. Mantep nih. Lu pernah nggak, Bang? Dulu waktu lu masih muda, lu ngerasain krisis identitas? Nggak, pernah nggak? Lu kan sekarang umur 43 nih. Lu pas seumur gua gitu, atau seumur yang mungkin lebih muda di sini, pernah nggak? Sampai umur 43 gue pernah krisis identitas. Karena itu akan terus lu alami, tapi lu semakin firm dengan pencipta lu gitu. Karena ini bukan proses yang akan selesai di umur 27, 28, 30, enggak. Lu akan terus harus selalu menajamkan diri lu dengan panggilan lu gitu dulu. Jadi lu memang harus baca firman setiap hari untuk tahu apa tujuan hidup lu. Kemarin tuh gue ribut gede sama bini gue ya. Ribut gedenya itu karena gue terlalu sibuk. Gue terlalu sibuk mengiyakan semua permintaan. Ini iya, itu iya, ini iya, itu iya. Ngadulah dia ke mentor pernikahan kita. Ditegur, diminta Zoom, supaya dua-duanya cerita. Gue berantem 2 bulan tuh. Nggak ketemu-ketemu. Hubungan susah banget. 2 bulan, bro. Nggak klik ya? Nggak klik-klik. Kenapa ya kok panas terus emosi? Akhirnya kita Zoom, terus kedua belah pihak cerita. Mentor rohani gue bilang begini, mentor pernikahan khususnya. Oke, istri gue namanya Kristi. Kristi nggak ada isu, masalahnya semua di James. Ah, loh. Masalahnya di gue. Oke ya, karena dia mentor, seperti yang gue bilang, gue pasti accountable sama satu orang di mana dia bisa tegur hidup gue. Oke, apa salah gue? Dia bilang begini. James itu mencari yang mengisi kekosongan yang nggak bisa diisi. James itu mencari pengakuan. Setelah cerita ngobrolnya, James itu mau perform, mau excellent, mau extra miles, bukan didorong oleh panggilan, bukan didorong oleh sesuatu yang spiritual, tetapi didorong oleh kedagingan. Ego ya? Oke. Terus gue diam aja, karena benar. Umur 43 gue ditegur kayak begitu. Terus waktu gue bilang, iya, gue ngaku dosa. Betul, itu saya. Gue cek ke masa lalu gue, masa kecil gue. Itu yang nggak gue dapat. Gue sering dihina karena kondisi bapak gue. Ya ada satu cerita lah, gue ceritain takut bapak gue malu. Gue sering bapak gue sering jadi olok-olok teman-teman gue. Gue tuh luka ternyata. Gue tuh sayang bapak gue. Walaupun kita berantem, gue sebel banget sih sebetulnya. Tapi dalam hati gue tuh gue sayang. Jadi begitu bapak gue dihina, gue tuh sakit. Gue tuh luka. Gue nggak mau kayak bapak gue. Dan gue masuk di satu sekolah di mana rata-rata orang kaya dan gue nggak begitu kaya. Jadi untuk diterima, gue pikir gue harus pintar atau gue kaya. Jadi itu survival mode gue waktu kecil. James kecil tuh untuk survive harus excellent, harus perform, harus extra miles. Kalau nggak James nggak dianggap di sekolah. Memang gue akhirnya lulus sebagai siswa teladan. Gue tuh benar-benar kagak, pinter ya, gaul yang mimpi gini. Tapi itu semua itu tidak pernah mengisi kekosongan gue karena gue lakukan itu supaya diterima, acceptance. Kebawa bro, sampai umur 43. Pembuktian begitu gue. Oke, gue begini, gue begitu, gue cerita. Ada banyak proses yang gue lalui, tapi ketika gue mengaku, dipimpin, dibimbing, menyadari, itu tuh sudah setengah dari kesembuhan, ada beban yang lepas dari pundak. Nggak ada yang perlu James buktiin, karena buat gue, Yesus sudah menerima gue, bahkan sebelum gue perform apa-apa. Dan itu identity yang paling penting. Identity kita di dalam Kristus, kita anak Allah, itu sebelum kita melakukan apapun. Nah, ada 2 hal yang teman-teman, lu juga harus sadari bahwa I love you dan I'm proud of you adalah 2 kata yang kita harus ketahui. Allah selalu mengasihi kita, apapun kondisi kita. Dalam dosa dia selalu, I love you, sayang sama kamu. Tapi kalau kita melakukan dosa, dia nggak proud sama apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita hidup benar, taat, respon Tuhan itu bukan I love you, tapi I'm proud of you. Beda loh.
Benar. Untuk membuat Allah proud, kita harus perform. Tapi untuk dicintai oleh Allah, apa adanya kita sudah I love you. Karena penerimaan Kristus tidak pernah membiarkan kita tetap apa adanya gitu dalam keadaan dosa. Yes. Tapi ada sanctification, pemurnian. Yes, betul. Diperbaiki, semakin serupa. Sehingga kekristenan itu tidak bicara tentang setelah terima Yesus bebas bikin dosa. Karena ada pemurnian. Membuat Allah bangga, kurang lebihnya kayak begitu. Dengan hidup benar, tulus, taat, dan maksimal. Kayak begitu. Itu the beauty of Christianity. Secara gampang itu buat gue kayak begitu. Oke. Ada, ya ada bro. Habis-habisan. Gue harus perangi itu. Karena makin lama, umur bertambah, lu bakal kelihatan tau nggak? Kayak emas semakin dimurnikan. Lu tau nggak zaman dulu tuh kalau emas dimurnikan, caranya itu dipanasin. Yang naik apa tuh? Kotoran. Iya. Kotorannya diambil. Nanti umur 43 lu ada lagi kotoran yang Tuhan singkap, umur 50. Berarti emang ini perjalanan tiada akhir. Perjalanan tiada akhir. Karena pemurnian tadi ya. Pemurnian. Manusia, setiap individu akan punya rencana. Lu mau jadi dokter, mau jadi apa? Arsitek, mau jadi YouTuber, mau jadi apapun lah. Itu hanya bagian dari rencana. Anak mau 2, anak mau 3, nggak mau punya anak, nggak mau nikah, itu cuman plan. Mau tinggal di mana itu plan, tapi purpose itu selalu Tuhan yang punya. Oke. Manusia punya plan, tapi purpose punyanya Tuhan. Jadi jalan sama Tuhan, karena dia yang pegang purpose kita, tujuan kita itu dipegang oleh Tuhan. Berencana oke, tapi bikin rencananya pakai pensil, supaya suatu saat Tuhan intervensi, nggak sakit pas dihapus, nggak kayak begitu katanya. Belok, kayak begitu aja. Jadi identity lu cari seumur hidup. Puaslah dengan Kristus, puaslah dengan Tuhan, lakukan apa yang kamu rencanakan, jangan khawatir karena tujuannya di tangan Tuhan, gitu bro. Mantap. Nah, lu kan sekolah Alkitab nih bang ya? Nah. Lu sekolah Alkitab umur berapa bang? By the way, kalau boleh tahu. Ini gua 43, 42. Enggak, yang pertama. Kagak ada. Kan lu sekarang S2 nih? Oh, matrikulasi S2 gua. lu ambilnya sekolah Alkitab. Oh, lu baru sekolah Alkitab berarti? Pas nih berarti. Oke. Lu kan sekolah Alkitab nih bang. Gimana pandangan Alkitab terhadap identitas diri kita, bang? Gue butuh ayatnya mungkin. Aduh gila, mateng. Kagak tahu gue. Mateng gue, betulnya gue nggak apa. Ya udah berarti gimana? Lu cek GPT aja. Iya benar-benar. Yang lu tahu gimana, bang? Balik ke yang tadi gue bilang, identity kita itu anak Tuhan. Jadi aku selalu bilang bahwa kita elected dari beginning untuk percaya kepada Tuhan. Jadi identity menurut gue, kita adalah anak yang sudah dipilih sejak permulaan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan rencanakan. Jadi memang since the beginning, dari awal, sejak penciptaan, kita sudah elected by God. Dimurnikan oleh Tuhan. Pertama dijustifikasi oleh kematian Yesus di kayu salib. Lalu dimurnikan dalam prosesnya untuk melakukan tujuan mulia yang sudah Tuhan kasih. Jadi kita nggak pernah accident lahir di dunia ini. Our identity, kita adalah belong to God. Kita anak Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ciptaan Tuhan. Ini identity menurut sudut pandang Alkitab. Kita ini anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di bumi, di dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Titik ya? Titik. Dokter, pengacara, apapun. Itu cuma profesinya aja. Tetapi secara garis besar, Andrew dari permulaan sudah dipilih oleh Tuhan untuk ditebus dari dosa-dosanya, untuk melakukan pekerjaannya Tuhan, kepentingannya Tuhan, di bumi ini, di ciptaannya Tuhan. Gua juga, teman-teman yang lain juga. Jadi yang harus dicari dalam kehidupan adalah bukan gua mau apa, tapi apa yang Tuhan mau melalui kehidupan gua. Itu harus dimaknai berbeda, karena itu pintu masuk yang berbeda. Tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan gua, untuk gua lakukan dalam kehidupan gua. Karena seluruhnya ini adalah rangkaian cerita besar. Kita cuma bagian kecil. Tapi maunya Tuhan apa? Supaya nggak salah pintu masuk. Jangan pintu masuknya dari apa yang gua mau. Nanti seluruh rangkaian cerita lu adalah memuaskan keinginan lu pribadi. Begitu. Luar biasa sih, Bang. Thank you so much. Disclaimer, by the way, lu mirip banget mentor gue, cuman mentor gue udah nggak ada. Lu mirip parah sih. Sama siapa sih?
Raditya Oloan namanya. Almarhum. Almarhum itu mirip banget bro. Gara-gara gondrong kan? Pembawaan lu mirip banget bang. Dia juga suka pakai kaos, pakai jam, pakai gelang. Oh ya? Gondrongnya sama-sama pakai kacamata. Cara ngomong juga mirip. Serius gue. Asli, gak mau gue. Jadi zaman dulu tuh gue kan pelayanan di CBN tuh. Gue di CBN. Oh, kenal dia berarti? Kenal dia? Kenal. Wah, gokil sih. Jadi gue pelayanan tuh sama Yosi sama Coki. Oh, iya. Gue tuh seangkatan. Yap. Terus kita sudah, gue nikah, gue cabut. Gelombang berikutnya itu ada Bang Radit. Oke, berarti lu gelombang pertama, dia gelombang kedua. Gue tuh kalau di CBN mungkin gelombang kedua, Radit gelombang ketiga. Lebih muda dari gue. Wow, gokil sih. Iya, tapi nggak pernah ketemu karena gue bukan nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol intens, tapi saling tahu, sering papasan. Bang, gue lupa Radit umur berapa ya almarhum ya? Kayaknya di bawah gue sih. Di bawah lu jauh bang. Bener ya? 30 something ya kalau masih ada ya? Seinget gue 35-36 deh. Benar. Seinget gue ya. Benar. Gue kadang nggak inget sih bang. Iya. Suka ketemu gue di komunitas sama istrinya almarhum di komunitas Good Friends beberapa kali ketemu. Ya. Oh, oke. Gitu bro. Oke bang. Nih kita balik lagi. Ya. Ini kan fenomenanya luar biasa ya bang. Dunia ini menurut gue semakin gelap. In term of apa? Sorry. Semakin gelap tuh gimana? Godaannya semakin gelap. Semakin gampang gitu. Oke, terus? Dengan adanya teknologi sekarang aksesnya tuh semakin mudah gitu loh. Oke. Orang-orang mau nonton porno mungkin, orang-orang pengen main judi mungkin, orang-orang. Intinya karena teknologi sekarang orang semakin mudah untuk berbuat dosa gitu. Dan fenomena yang terjadi kan sekarang seperti itu nih. Gimana caranya? Lu by the way aktif di gereja mana? AFJF Semarang. Oke, AFJF Semarang. Oke. Gimana caranya gereja bisa mencegah ini, Bang? Karena kita kan kayak perang gitu loh. Interesting. Perang sama dunia kan nih. Gimana caranya Yesus ini lebih menarik dibanding orang-orang yang dibanding mereka harus cari something di dunia itu. Karena ya krisis identitasnya kan tentang mencari jati diri kan. Sebenarnya mana sih yang bisa memuaskan hati gue gitu loh. Padahal pada ujungnya sebenarnya kita tahu gitu loh. Cuman Yesus yang bisa memuaskan hati kita. Karena gue udah nyobain semuanya juga. Ujung-ujungnya gue ampun lah. Cuma Yesus lah yang bisa memuaskan hati gue gitu loh. Cuman gimana caranya biar orang nggak nyobain dulu bang? Biar dia mengerti. Karena kan kasihan banget hidupnya. Kalau misalkan, karena gue jujur gue merasa gue kasihan banget gitu loh. Dari apa yang gue lewati, kasihan itu tidak mudah gitu loh. Lo harus hancur lah men. Dan gimana caranya orang-orang nggak melewati apa yang sekiranya harusnya nggak mereka lewati gitu loh. Yang nggak nyobain dosa lah gitu loh. Dan nggak menjadi satu dengan dosa gitu loh hidupnya. Pertanyaan rada gimana caranya? Bingung gue jawabnya, karena gue nggak pernah bangun gereja. Oke, gue coba sebagai pribadi aja. Sebagai pribadi ya? Yes, sebagai pribadi aja. Gue nggak merasa bahwa gereja itu perlu relevan dalam artian menurunkan standar kebenaran. Oh yes. Justru gereja harus mempertahankan kebenarannya. Gue merasa bagaimana untuk memenangkan dunia. Walah, kok lebay-lebayan dunia. Kalau gue sayang sama orang, jangan bawa orang masuk ke gereja. Gue sih lebih memilih untuk membawa gereja masuk ke orang. Ya. Gue lebih senang kayak begitu. Karena gue suratan yang hidup dari kasih Kristus. Bagaimana gereja menjadi relevan, bagaimana gereja menjawab tantangan zaman, bawa gereja ke kehidupan mereka. Karena gue percaya pada konsep gereja organik. Gue percaya dan menikmati gereja hari Minggu. Sangat menikmati. Gereja lokal dengan banyak sinode, gereja lokal dengan seluruh entertainment-nya. Menikmati gue seminggu sekali. Tetapi gue lebih menikmati dan berusaha menghidupi esensi dari gereja itu. Di mana gereja itu selalu buat gue esensinya adalah pelayanan mulai pemuridan dan di dalamnya ada pembapaan. Gue selalu kayak begitu. Jadi gereja itu adalah bagaimana membawa Kristus ke dalam kehidupan orang setiap harinya. Karena proses pemurnian, sanctification.
Yang kita sedang hidupi orang-orang yang sudah dibenarkan adalah hidup untuk menjadi serupa segambar dalam Kristus dalam pemurnian, sanctification. Disitulah gereja berperan bagaimana mengajar dalam kehidupan, dalam konteks nongkrong bareng untuk orang hidup makin lama makin mirip sama Yesus. Yeah. Seringkali kita itu quote and quote membuat orang bertobat adalah membawa mereka masuk ke gereja. Nah konsep ini menurut gue merubah aja tuh bahwa gereja masuk ke kehidupan mereka. Kalau kita nggak bisa membawa mereka ke dalam gereja, anak-anak itu nongkrongnya di mana biar gue yang ke sana. Wow. Tapi bukan berarti kalau mereka nongkrongnya di tempat prostitusi terus gue ke tempat prostitusi. Karena kan mereka tidak 24 jam di tempat prostitusi. Yes. Bener nggak? Kecuali mereka emang jablainya. Kecuali mereka memang jablainya. Tetapi setiap jablay itu juga kerjanya ada office hour-nya. Ya, ada waktu-waktu di mana dia nggak sedang. Di tempat, kadang di mes ya. Ya kadang di mes. Lalu datengin mesnya aja kan bisa. Ya, lu kan bisa pura-pura betulin AC ya. Karena ini kisahnya tadi. Temanku tuh satu dokter, satu tukang cuci AC. Sama-sama juga harus ke tempat mesnya jablay itu kan, nyuntikin supaya nggak HIV. Ya ketemu jablay-jablay. Nah ya lu kan bisa jadi dokter untuk jablay. Bukan berarti lu harus jadi pemakai untuk menginjili jablay. Lu mau kemana? Panti pijat? Mau ngapain? Nginjilin? Kayak begitu juga. Kan bisa jadi dokter. Bodoh banget. Lu kan bisa jadi tukang cuci AC. Kenapa lu harus make jablaynya terus bilang penginjilan? Kagak kagak perlu, bodoh banget. Ya. Ada teman kita, ada barusan semalam telepon, Kak, aku mau ngaku sama kakak. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ini aku nelpon kakak dalam keadaan aku lagi mabok. Ya, akhirnya dia ngaku. Aku kalau lagi nggak percaya diri, aku minum, aku nyabu, aku pakai apapun supaya aku kelihatan percaya diri. Aku selalu pakai earphone karena ada yang bisikin aku. Udah edik banget. Aku nggak tahu lagi gimana aku harus sembuh, dari mana aku harus ngawalin, aku nggak tahu. Datang bro ke rumah gue dalam keadaan mabuk. Anak-anak gue ngunci diri di kamar. Takut bro. Cuman gue bingung, satpam gue lagi ngizinin orang mabuk masuk. Gue lagi di Jakarta. Aduh. Gue ngeliat orang seperti ini diajak ke gereja hari Minggu belum tentu mau. Kita yang harus bawa kasih Kristus ke kehidupan dia. Tapi kan gue nggak usah nganter dia ke bandar. Temenin dia lagi nyabu. Ada waktu-waktu. Ada waktu-waktu di mana dia lagi rada sober. Gue bakarin. Gue lintingin gitu kan kagak bisa. Gue yang bersihin bongnya kan kagak mungkin ya. Bego amat gue. Karena ada waktu-waktu di mana gue cukup membuka diri dia ngomong gitu loh. Nah makanya membawa gereja ke tengah orang itu bukan berarti ketika di tempat prostitusi, ayo kita main bareng, nggak gitu. Pakai bareng nggak begitu. Tapi saya percaya sekali, lu semua teman-teman yang dengar yang bisa memahami konsep gereja gue tuh konsep gereja organik. Jadi nggak usah banyak-banyak kumpul sampai 2.000, 3.000, 10, 12 di meja makan memuliakan Tuhan, baca Alkitab. Iya, ntar lu pergi lagi di sana juga ada 12 orang lagi kumpul. Karena apa konsepnya 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Menurut gue itu pegangan di mana kehadiran Allah itu nggak usah ribuan. Di mana ada ada 2 orang sama-sama memuliakan Allah. Ada kehadiran Allah di situ. Dan itu mengubahkan sekali. Ya coba dilakuin bawa gereja ke tengah teman-teman. Di zaman sekarang yang tantangannya besar. Kenapa drugs, kenapa internet jadi candu? Karena gampang. Iya. Kalau susah, mudah banget. Gampang banget sekarang. Iya, kan lu yang ngomong tadi. Iya, gampang banget. Nah gereja itu sekarang susah diakses. Iya benar. Karena orang harus datang ke gereja. Orang harus datang dulu. Nggak dibawa gerejanya supaya mudah diakses. Bener. Mandi dulu kan. Harus ganteng. Siap-siap dulu kan. Harus ada duit, kalau nggak nanti malu dicengin. Bener, berangkat dulu. Wah, jadi susah. Tapi kalau kita bawa gereja ke tengah mereka, ternyata gampang ya gereja itu di-reach. Untuk merasakan kasih dan hadirat Allah itu sederhana ya, gampang gitu. Berarti lo sangat
memaknai kekristenan itu adalah pemuritan, Bang. Oke? Yes. Sebenarnya pemuritan kan? Iya. Iya kan? Discipleship is number one. Iya. Karena apa yang Yesus lakukan ya itu kan. Buat gue itu. Ada nggak cerita yang bisa lu share ke kita-kita di sini tentang ada nggak salah satu anak yang mungkin lo muridkan dan hidupnya berubah sekarang? Ada. Jadi kita masih jalan nih di komunitas di Pekalongan. Oke. Ada yang drugs addict, ketika dia keluar umurnya lebih tua dari gue tapi manggil gue Ko. In terms of spiritual leadership. Jadi dia manggil gue Ko. Ko temenin gue. Gue nggak mau jatuh lagi. Gue temenin prosesnya. Terus dia lapor, Ko ini sesama pemakai minta nomor, aku nggak kasih kok. Terus gue temenin, gue ajarin baca Alkitab. Tapi dia juga ada komunitas lain. Dulunya seminggu sekali ke rumah gue. Sampai kawin, sekarang udah punya anak. Wow. Kawinnya sama janda memang. Ada boncengannya, jadi anaknya udah langsung 2. Ada boncengan. Ada boncengannya. Waktu berantem dia sampai banting handphone. Dia nyesel banget, dia datang. Kok aku nggak tahan? Gini-gini. Kita ngobrol. Sampai sekarang, tau nggak di pelayanannya di mana? Ke penjara, nginjilin yang kayak dia. Wow, luar biasa. Pokoknya ini tuh contoh. Gue bilang gue gini, bro, gue belajar dari lu, bukan lu yang belajar dari gue. Karena dia pernah di penjara 3 tahun apa 4 tahun. Sama-sama belajar ya? Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Nah, ini salah satu success story yang menurut gue belajar apa itu bersyukur tuh dari dia. Karena di penjara dia bilang, kok tidur terlentang itu mewah, tempe pakai kecap itu mewah kok. Padahal dia anak orang kaya, tapi bapaknya tega, bapaknya rela anaknya di penjara 3 apa 4 tahun sampai dia keluar 100% berubah. Wah gila. 180 derajat dia berubah. Wah keren nih orang. Gokil sih. Terus kita discipleship supaya dia bisa kembali membawa gereja ke tengah masyarakat yang membutuhkan. Itu salah satu success story. Oke. Yang gue juga belajar banyak. Gokil sih. Kasih karunia banget. Oke. Terakhir mungkin Bang ya. Biar nggak kelamaan nih waktunya ya. Ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda atau siapapun yang nonton kita ngobrol nih pada hari ini, biar mereka firm lah sama siapa sebenarnya diri mereka gitu. Mereka tuh sebenarnya dipanggil buat apa? Mereka tuh sebenarnya tujuan mereka hidup tuh apa? Mereka tuh sebenarnya didesain tuh buat apa sih hidup? Ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang? Mungkin langsung ngomong aja. Ngomong ke sini. Kamera aja. Banyak baca. Langsung. Banyak baca yang waras. Lu baca buku yang banyak, baca Alkitab lu, baca buku-buku lain. Kalau lu udah males baca, lu bakal bingung. Pokoknya baca. Semakin lu sering baca, lu akan semakin ngerti siapa diri lu. Karena dari mana lagi Tuhan akan mewahyukan dirinya selain dari Alkitab dan interpretasi dari Alkitab itu. Kalau lu misalnya mistis ya, tidak mau membaca tapi mau mendengar suara, percayalah, tidak mungkin terjadi. Antara lu dengar suara lu sendiri, suara ibu bapak lu, atau suara setan menurutku. Enggak sih, enggak lah. Enggak, tapi enggak mungkin omongan Tuhan itu mistis. Enggak, lu harus baca sesuatu. Semakin lu baca, sekali lagi gue bilang nih, baca buku, terutama baca Alkitab lu. Karena begitulah belief system dibentuk. Sistem berpikir itu dibentuk dari apa yang kamu baca. Seumur hidupmu baca bacaan yang benar. That's the only way. Yes. That's the only way, nanti kesannya gue bisa disalahkan di ujungnya. Itu berhasil working buat gue, lu coba itu gue propose buat lu. Nanti ini kan nggak berhasil, nah, gue kan harus tanggung jawab. Ya. Nggak mau ribet lu ya? Nah, gue nggak mau ribet orangnya. Itu gue propose sama lu, percaya kagak lu lakuin. Gue mah kagak mau ribet, ngapain diribet-ribetin? Oke, thank you so much buat waktunya Bang pada malam ini. Gue berdoa semoga apapun yang lu lakukan, Tuhan pelihara lah setiap prosesnya. Amin. Dan Tuhan selalu berkenan atas apapun pelayanan yang sedang lu kerjakan sekarang. Amin. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Bang James Kam. Sama-sama. Goodbye semuanya. Thank you. Saya bertemu. Sampai bertemu. Dadah. Dadah.